ibadah kita pada hari ini disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita beribadah sungguh-sungguh di hadapan Dia. Karena kasih setia Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Haleluya, syukur Tuhan, terima kasih. Haleluya, syukur Tuhan. Engkau Allah kami yang baik. Tak ada
Kami tahu Engkau Allah yang kami yang hebat. Kami memuji-muji Engkau, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Amin. Haleluya, syukur ada satu sobat kita yang setia. Dia yang selalu menemani kita di dalam keadaan apapun juga, yaitu Yesus namanya. Haleluya, syukur Tuhan ada satu sobatku yang setia. Amin. Baik dalam hidup kita, dia sungguh baik, dia sangat baik. Amin, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi berganti
syukur Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan kami hidup. Karena salib-Mu Tuhan, Kau yang memerdekakan kehidupan kami. Haleluya, syukur Tuhan, kasih-Mu besar dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Haleluya, syukur, hanya Kau Allah di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku
Shalom, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita bertemu kembali dalam ibadah minggu pertama di bulan Juli tahun 2020. Ibadah kita hari ini disertai dengan perjamuan kudus. Saya berharap kita semua menerima berkat Tuhan yang melimpah-limpah atas hidup kita. Puji Tuhan, kita masih ibadah online. Saya melihat ada pertumbuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudara semua. Mengapa? Karena saudara masih mengikuti ibadah online ini dengan setia. Artinya iman saudara sedang mengalami pertumbuhan. Karena saya melihat di luar sana ada banyak anggota gereja yang sudah mulai lalai di dalam hal beribadah. Mengapa? Karena mereka hidup di luar iman. Namun Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, hidup karena percaya, hidup karena iman. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian dengan iman yang semakin teguh. Tuhan memberkati saudara-saudara dengan iman yang mengalahkan dunia. Terjadilah itu di dalam hidup saudara sekalian di dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hari ini saya ingin menyampaikan satu khotbah yang saya harap akan mengubah hidup kita. Saya ingin berkhotbah agar saudara-saudara memiliki sudut pandang yang diperbaharui. Mengenai apa? Mengenai kehidupan kita ini. Judul khotbah saya adalah Hidup itu Dahsyat. Saudaraku sekalian, saya ingin membaca bersama-sama saudara dari Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Saudaraku sekalian, kita banyak mendengar Yesus adalah jalan. Kita sering mendengar khotbah tentang Yesus adalah kebenaran. Hari ini kita akan mendengar khotbah tentang Yesus adalah hidup. Untuk itu saya memberi judul khotbah Hidup itu Dahsyat. Saudara-saudara, kita semua seringkali memandang hidup ini biasa-biasa saja. Kita baru menghargai hidup jika kita mau mati. Kita baru menghargai hidup kalau kita sakit keras. Tapi tiap hari seringkali kita tidak merasa memiliki sesuatu yang berharga di dalam diri kita. Padahal sebetulnya kita memiliki harta yang luar biasa berharga. Apakah itu? Adalah hidup. Saya ingin membuka pikiran kita, saudara-saudara, bahwa hidup itu bukan hal yang biasa, tetapi hal yang luar biasa. Menjadi biasa oleh karena kita tidak mengerti. Apabila kita mengerti,
Mulai hari ini saya harap saudara-saudara dan saya akan bisa hidup lebih baik. Hidup semakin bergairah. Saya harap hidupmu makin hidup. Amin. Saudara-saudara, sebab kalau tidak ada hidup, maka yang ada adalah mati. Kematian itu bukan lawan kehidupan, tetapi kematian itu ketiadaan kehidupan. Jadi saudara-saudara, hidup ini luar biasa. Saya ingin membagikan 3 hal kepada kita tentang Yesus adalah hidup. Hidup itu dahsyat, hidup itu luar biasa. Setidak-tidaknya yang dilakukan Tuhan atas hidup kita adalah hidup itu sanggup mengalahkan kematian. Hidup itu sanggup memberikan pertumbuhan. Hidup itu sanggup mengalahkan kesulitan-kesulitan. Jadi betapa dahsyatnya hidup kita. Seringkali kita tidak menghargai hidup ini, sehingga hidup ini kita jalani tanpa semangat, hidup ini kita jalani dengan putus asa, hidup ini kita buang sia-sia, padahal sebetulnya hidup ini adalah satu kesempatan berharga. Saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara yang pertama adalah hidup itu dahsyat karena hidup itu sanggup mengalahkan kematian. Kalau saya berkata hidup, maka pikiran kita arahkan kepada Yesus. Yesus berkata, "Akulah jalan." Artinya dia adalah jalan. "Akulah kebenaran." Artinya dia adalah kebenaran. "Akulah hidup." Maka artinya Yesus adalah hidup. Kehidupan itu datang ke dalam dunia dalam rupa manusia, yaitu Yesus. Dia tahu manusia yang kelihatannya hidup di dalam dunia ini sebentar lagi akan mati. Mengapa? Oleh karena kelihatan hidup tapi tidak ada kehidupan di dalam hidup umat manusia. Yang ada adalah mereka semua dikuasai dosa, dan upah dosa itu adalah maut. Maka Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memberikan hidup kepada kita dengan cara dia mati dan bangkit dan naik ke surga. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Yesus mengalahkan kematian. Dia hidup, dia tidak mati. Saudaraku sekalian, dan barang siapa yang percaya kepadanya, dia juga akan hidup, tidak mati. Saudaraku sekalian, sekarang kita punya hidup adalah kesempatan untuk mengalahkan kematian. Maka yang harus kita jalani di dalam hidup ini adalah hidup
dengan percaya, hidup dengan iman kepada karya Kristus di kayu salib. Maka saudara-saudara akan tetap hidup selama-lamanya. Kalau saudara hidup karena melihat, kalau saudara hidup dengan keduniawian, maka saudara akan kehilangan hidupmu. Kalau saudara tidak ingin kehilangan hidupmu, maka milikilah cara hidup dengan iman. Sebab di bawah kolong langit ini hanya satu-satunya jalan keselamatan adalah dengan percaya kepada Yesus yang adalah kehidupan. Tidak ada janji kehidupan akan tetap ada pada hidup orang itu selama-lamanya di dalam kepercayaan di luar Alkitab. Walaupun mereka berkata akan selamat, akan hidup kekal, masuk surga dan lain sebagainya, tetapi konsep mereka sangatlah berbeda dengan konsep yang ada di dalam Alkitab. Saudaraku sekalian, Yesus adalah hidup. Dia datang ke dalam dunia ini mengalahkan kematian, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana kita hidup di dalam dunia ini bisa mengalahkan kematian? Adalah jika kita hidup dengan iman kepada Yesus dan jangan pernah dilepaskan. Saudaraku sekalian, masa depan kita adalah kehidupan yang kekal. Hidup kita sehari-hari haruslah mengenakan manusia yang hidup. Amin. Apa itu kehidupan? Saudaraku sekalian, adalah terlepas dari dosa, terlepas dari hukum kematian. Karena itu Tuhan berkata, percayalah kepadaku, karena jika saudara percaya kepada yang bukan kehidupan, maka engkau akan kehilangan kehidupan. Hidup kita adalah kesempatan untuk mempertahankan hidup, yaitu dengan hidup di dalam perkataan yang hidup. Yesus berkata, perkataan-perkataanku adalah perkataan yang hidup. Saudara-saudara, firman Tuhan adalah perkataan yang hidup. Jadi, hidup ini adalah kesempatan untuk mendapatkan kehidupan melalui firman Tuhan dengan hidup dengan cara menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara-saudara, banyak orang Kristen yang tidak memahami ini, sehingga mereka berkata, asal percaya Yesus kita nanti selamat. Tapi cara hidup mereka setiap hari hidup di dalam kematian. Mereka membenci. Di dalam benci tidak ada kehidupan, saudara-saudara. Mereka sakit hati.
Di dalam sakit hati tidak ada kehidupan. Mereka berselisih, bertengkar. Mereka curiga, mereka tersinggung. Di dalam itu semua tidak ada kehidupan. Bagaimana orang yang hidupnya digunakan untuk kematian, nantinya akan mendapatkan hidup? Tidak mungkin, saudara-saudara. Jadi mulai hari ini jangan lupa, setiap hari pakai waktu kita untuk menikmati hidup. Artinya, selama kita ada di dalam dunia ini, kita punya banyak waktu, kesempatan untuk percaya kepada Yesus. Kita punya banyak waktu untuk bersekutu, berdoa kepada Yesus. Kita punya banyak waktu untuk membaca perkataan yang hidup, yaitu firman Tuhan, memperkatakannya dan melakukannya. Kita punya banyak kesempatan untuk makan makanan rohani yang adalah kehidupan sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Agar hidup yang kita hidupi ini sanggup mengalahkan kematian. Jangan salah dengan menuruti hawa nafsu, jangan salah dengan menuruti emosi, jangan salah dengan menuruti keduniawian, jangan salah dengan menuruti kedagingan, jangan salah dengan menuruti suara setan-setan, karena di dalam itu semua tidak ada kehidupan. Kita diseret masuk ke dalam ketiadaan hidup. Maka saudaraku sekalian, percaya Yesus itu bukan seperti orang beragama yang bisa dipakai dan bisa dilepas. Ini adalah kontrak seumur hidup supaya kita tidak kehilangan kehidupan. Bayangkan jika kita punya gambaran bahwa hidup ini dahsyat, bisa mengalahkan kematian, maka kita tidak ingin membuang-buang waktu setiap hari untuk bergaul dengan kematian. Kita akan memakai sebanyak-banyaknya, mengalami sebanyak-banyaknya sukacita, damai sejahtera, mengasihi orang lain, mengampuni orang lain. Saudaraku sekalian, hidup itu dahsyat, dia sanggup mengalahkan kematian. Yang kedua, hidup itu dahsyat karena dia sanggup memberi pertumbuhan. Bukan saja hidup ini bisa mengalahkan kematian sehingga kita tidak akan kehilangan hidup selama-lamanya, malahan setelah kita meninggalkan dunia ini, kita akan masuk dalam kehidupan yang kekal, yang lebih baik daripada kita hidup di dalam dunia yang sekarang ini. Saudara-saudara, ada satu hal lagi yang menarik adalah hidup yang kita miliki ini dahsyat karena sanggup memberi pertumbuhan. Perhatikan ketika kita pertama kali lahir, kita lahir dalam keadaan bayi. Karena kita hidup, maka kita menjadi anak-anak. Karena kita hidup, kita menjadi remaja. Karena kita hidup, kita menjadi pemuda.
Karena kita hidup, kita bisa menjadi orang dewasa, menjadi orang tua, dan seterusnya. Pohon yang hidup, dia bisa mulai dari biji, dia bisa tumbuh, lama-lama memiliki batang, memiliki daun, memiliki buah, dan pohon itu akan menjadi besar. Pokoknya hidup itu memiliki potensi, kesanggupan untuk memberi pertumbuhan. Saudara dan saya dapat bertumbuh luar biasa. Saudaraku sekalian, kita tidak diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang tidak berdaya. Kita tidak diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang pasif. Kita tidak diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang kerdil. Tetapi Tuhan memberikan kehidupan kepada kita agar supaya hidup ini kita kelola, ditumbuhkan menjadi luar biasa. Pikiran kita bisa bertumbuh dengan berbagai-bagai hikmat dan pengetahuan. Emosi kita bisa bertumbuh ke arah yang positif dengan baik. Karakter kita bisa bertumbuh seperti karakter Yesus. Tangan kita, kaki kita, bisa kita latih tubuh ini selama dia hidup, bisa mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Jadi jangan pernah saudara berkata, saya ditakdirkan lemah, saya ditakdirkan bodoh, saya ditakdirkan malas, saya ditakdirkan jadi pemarah. Tidak, itu bukan takdir, itu kutuk. Kita menerima kutuk dari generasi di atas kita, sehingga kita menjadi pemalas, kita menjadi pemarah, kita menjadi pendengki, kita menjadi orang yang mengalami berbagai-bagai macam masalah. Itu semua dapat dipatahkan oleh hidup Kristus yang ada di dalam hidup kita. Di dalam Kristus, saudaraku sekalian, saudara dan saya bisa menjadi orang yang pintar. Di dalam Kristus, saudara dan saya bisa menjadi orang yang berkarakter. Di dalam Kristus, saudara dan saya bisa menjadi orang yang terampil. Di dalam Kristus, kita bisa menjadi orang yang bermental baja. Tapi itu harus ditumbuhkan. Selama kita masih bernafas, kita masih bisa semakin memperkuat karakter kita. Selama kita masih bernafas, kita masih bisa semakin bijaksana, semakin berhikmat. Selama kita masih bernafas, kita masih bisa dilatih sedemikian rupa. Sampai menjadi orang-orang yang luar biasa. Namun saudaraku sekalian, seringkali kita bukannya bertumbuh dalam hal yang positif, tetapi kita justru bertumbuh dalam hal yang negatif. Atau dengan kata lain, kita semakin
berkurang-kurang, bukan semakin bertambah-tambah. Saudara-saudara sekalian, jika sekali lagi ketika saudara dan saya tidak menghargai hidup ini, hanya kita pakai untuk bermalas-malasan, tidak mengerjakan apa-apa, tidak berpikir apa-apa, tidak melatih tangan dan kaki kita untuk melakukan apa-apa, maka sebetulnya kita sedang meniadakan kehidupan. Di dalam dendam, di dalam perasaan-perasaan negatif, tidak ada kehidupan. Saudara tidak akan terlatih makin hidup, tetapi saudara akan terlatih makin terpuruk. Itulah yang menyebabkan hidup kita tidak menarik. Saudara dan saya tidak boleh bertumbuh di dalam keputusasaan. Saudara dan saya tidak boleh bertumbuh dalam sikap menyerah kepada keadaan, kehilangan harapan. Karena di dalam itu semua tidak ada kehidupan. Itu adalah persekutuan dengan kebinasaan. Jadi saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan setiap hari? Setiap hari bersukacitalah sebanyak-banyaknya. Setiap hari berbuatlah baik sebanyak-banyaknya. Setiap hari perkatakanlah firman sebanyak-banyaknya. Saudara bisa bertumbuh. Setiap hari belajarlah sebanyak-banyaknya akan firman Tuhan, akan kecakapan-kecakapan, keterampilan-keterampilan. Setiap hari tolonglah orang sebanyak-banyaknya. Kita jangan dikalahkan dengan kematian, di mana orang-orang di sekitar kita tiap hari pekerjaannya adalah gosip, saling menyalahkan, saling bermusuhan, iri hati, dengki, perselisihan. Itu bukan kita, itu kematian. Saudaraku sekalian, tidak ada kehidupan di dalam hal-hal yang negatif. Kalau saudara malas, tidak bergairah, putus asa, patah semangat, sebetulnya saudara sedang tidak hidup. Bangun pagi, pandanglah, ada banyak kesempatan untuk saudara mengambil kehidupan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, hidup itu dahsyat. Saudaraku sekalian, karena hidup itu bukan saja bisa mengalahkan kematian, dimulai dari Kristus, mengalahkan kematian, dan kita percaya kepadanya sehingga kita bisa juga mengalahkan kematian. Hidup itu bukan hanya memberi pertumbuhan, maka Tuhan banyak mengajar kepada kita dengan berbagai-bagai macam ajaran. Dimanapun saja Yesus berada, dia berkeliling untuk mengajar. Tetapi tidak hanya itu, hidup ini sanggup mengatasi atau mengalahkan kesulitan. Setiap kali Tuhan berjalan melayani kemana-mana, dia selalu menyembuhkan orang sakit, dia selalu mengusir setan, dia selalu mengatasi berbagai-bagai macam penderitaan orang, dia mengatasi berbagai-bagai macam kesulitan manusia. Demikian juga
kita yang percaya kepadanya. Selama kita hidup, masih bisa bernafas, berimanlah kepada Tuhan. Bertumbuhlah di dalam Kristus. Dan yang ketiga, kalahkan dunia ini. Saudaraku sekalian, jika kita sakit, jangan putus asa. Jika engkau hidup dalam hukum kematian, memang engkau tidak punya harapan. Tetapi belajarlah dari tubuh kita sendiri. Tubuh ini bisa menyembuhkan dirinya sendiri, saudara-saudara. Jika kita sakit, dibiarkan saja tubuh ini bisa sembuh sendiri. Yang menjadi makin sakit adalah kita melanjutkan pola hidup yang salah. Jika engkau menghadapi masalah dalam hidupmu, saudaraku sekalian, engkau bisa dengan hidup yang ada sekarang ini selama engkau masih bernafas, engkau bisa mengatasi masalah-masalah itu. Caranya adalah dengan berhenti melakukan kegiatan yang tidak ada kehidupan. Berhenti melakukan aktivitas yang bersifat kebinasaan. Berhenti dari aktivitas yang bersifat kematian. Jika rumah tanggamu tidak harmonis, selama benci disimpan, ya enggak bisa harmonis, saudara-saudara. Kalau rumah tanggamu berantakan, berhentilah membenci. Berhentilah saling menyakiti. Ganti dengan perbuatan hidup, perbuatan kehidupan. Ampuni pasanganmu. Berikan sukacita setiap hari. Layani. Mintalah maaf. Amin. Kita masih hidup, masih ada harapan. Kalau sudah mati tidak ada harapan. Selama kita masih hidup, engkau punya masalah dengan ekonomimu, hidup ini bisa untuk mengatasi kesulitan ekonomimu. Engkau kesulitan karena apa? Karena malas. Ganti dengan rajin. Engkau kesulitan karena apa? Pengeluarannya terlalu besar. Ganti dengan membuat pengeluaran yang sesuai. Ekonomi kita mengalami kesulitan karena apa? Ceroboh, tidak jujur. Itu semua memang persekutuan dengan kematian yang membawa masalah. Selama kita masih bernafas, ada kehidupan, ada iman kepada Kristus, ada pertumbuhan, maka saudara bisa menggantinya. Amin. Lakukan. Kehidupan ini sanggup menjadi solusi dalam semua hal. Kehidupan ini luar biasa. Sebab kehidupan ini bukanlah diberikan kepada kita untuk menjadi masalah. Tetapi kehidupan ini diberikan kepada kita supaya kita semakin memberesi hal-hal yang tidak beres. Saudaraku sekalian, karena itu jangan mengenakan sikap-sikap yang tidak ada kehidupan, yaitu menggerutu, mengeluh, putus asa, itu semua di situ tidak ada kehidupan. Jangan dipakai.
pakailah iman, pakailah semangat, pakailah rajin, pakailah jujur. Maka saudaraku sekalian, hidup ini dahsyat. Bisa mengatasi kesulitan-kesulitan. Mari kita ubah pandangan kita tentang hidup. Saudara-saudara, semakin kita mengerti, hidupmu akan semakin hidup. Kita nanti lama-lama tidak doyan lagi untuk mengeluh. Telinga kita akan risih mendengar sungut-sungut. Kalau saudara membiasakan hidup di dalam kehidupan dengan sukacita, damai, sejahtera, maka saudara lama-lama tidak kenal dengan kesusahan. Saudara tidak kenal dengan sakit hati. Saudara tidak kenal dengan dengki. Saudara tidak kenal dengan kelemahan. Setiap hari yang kita kerjakan, bangun tidur bersukacita. Berdoa bukan lagi pergumulan. Baca firman Tuhan bukan lagi pergumulan, tetapi kesenangan, kesukaan, karena itu hidup. Sama seperti kalau saudara suka makan lemak, pertama memang senang, karena gurih rasanya. Tetapi kalau pundaknya sudah mulai sakit, ya, tanda kolesterol naik, saudara tidak akan makan lemak lagi. Pertama memang senang, bernyaman-nyaman, pengangguran. Tapi kalau uangnya sudah habis, saudara tidak akan suka pengangguran. Saudara akan lebih suka bekerja. Saudara akan lebih suka berdoa nanti. Akan lebih suka baca firman Tuhan. Akan lebih suka bersaksi. Akan lebih suka melayani Tuhan. Mengapa? Karena kita mengerti bahwa hidup ini lebih daripada berharga. Hidup ini dahsyat. Hidup ini patut diperjuangkan. Hidup ini jangan sampai hilang. Sehingga mati pun, yang mati hanya tubuhnya saja. Tapi roh kita akan hidup kekal selama-lamanya. Intinya, di dalam dunia ini, pakailah hidupmu untuk kehidupan. Jangan pakai hidup untuk kematian. Maka engkau akan mati. Pakailah hidup untuk kehidupan, maka engkau akan hidup. Tuhan memberkati saudara-saudara. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Pada hari ini kami mengerti kebenaran bahwa Yesus adalah kehidupan. Kami mau berjalan dengan Engkau Tuhan, kami tidak mau lagi menikmati yang bukan kehidupan. Kami tidak mau lagi hidup dalam keadaan yang keliru, yang salah, bersekutu dengan kebinasaan, dengan kematian. Tanamkan firman-Mu ya Tuhan di dalam setiap orang yang mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah setiap jemaat Tuhan di tempat ini semakin hari semakin percaya, beriman kepada Kristus. Setiap hari mereka bertumbuh, setiap hari semakin mampu mengatasi segala sesuatu masalah di dalam hidup mereka. Sehingga hidup kami lebih daripada pemenang. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Engkau yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari sekarang kita persiapkan roti dan anggur. Kita akan menerima bersama-sama makan dan minum perjamuan kudus. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa di surga, kami mengucap syukur jika kami memiliki juru selamat yang luar biasa. Yesus yang adalah kehidupan. Sehingga kami tidak harus mati, kami tidak harus kehilangan kehidupan kami, tetapi kami akan hidup kekal oleh karya Kristus di kayu salib. Ya Tuhan, sekarang kami akan menerima perjamuan kudus ini. Berkatilah roti dan anggur yang ada di hadapan kami, juga yang ada di rumah-rumah jemaatmu masing-masing. Di dalam nama Yesus, setiap orang yang menerima roti dan anggur ini, mereka tidak akan lapar lagi, tidak akan haus lagi. Tuhan memberkati setiap orang yang menerima perjamuan kudus ini. Di dalam nama Yesus, hidup mereka semakin dikuatkan, hidup mereka semakin bertumbuh, hidup mereka semakin dahsyat. Terima kasih banyak Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan angkat roti dengan tangan kanan kita. Inilah tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan untuk saudara dan saya. Hanya dengan karya Kristuslah kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Sebelum kita makan, mari kita mendengarkan firman Tuhan lebih dulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Apakah saudara percaya akan hal ini? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita, lebih tinggi dari kepala kita tinggikan darah Tuhan. Inilah darah Yesus, oleh darahnya kita disucikan, oleh darahnya kita diampuni. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Apakah saudara percaya akan hal ini? Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Yesus yang adalah kehidupan. Engkau mengalahkan kematian, sehingga kami yang percaya kepadamu, kami mendapatkan hidup yang kekal. Kami memperoleh pengenalan akan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, kami bertumbuh di dalam Tuhan, dan kami mengalahkan dunia ini. Terima kasih banyak Bapa, kami mengucap syukur untuk hidup yang sangat berharga yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu, mereka mulai mengerti, memiliki sudut pandang yang benar untuk menghargai hidupnya masing-masing. Sehingga hidup kami semakin bersemangat, hidup kami semakin memuliakan Tuhan, hidup kami semakin menjadi berkat. Terima kasih banyak Tuhan, hamba berdoa, biarlah setiap anak-anak-Mu, mereka memiliki kuasa untuk mengalahkan sakit penyakit
sehingga mereka sembuh, mereka memiliki kesehatan ilahi, mereka bisa mengalahkan berbagai-bagai macam masalah dalam hidup mereka. Oleh karena hidup yang Tuhan berikan luar biasa, terjadilah itu di dalam nama Yesus. Kami tidak lagi hidup di dalam dosa, kami tidak lagi hidup dalam kekalahan, kami tidak lagi hidup dalam kekurangan, kami tidak lagi hidup dalam penderitaan. Sukacita, damai, sejahtera Tuhan melimpah-limpah atas setiap jemaat-Mu. Mereka menjadi saksi Kristus yang memberitakan kabar baik. Mereka membagi-bagikan hidupnya menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Terjadilah itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan mencurahkan kasih setia dan kemurahan-Nya atas kami sekalian pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita angkat pujian karena salib-Mu kita hidup. Haleluya, syukur Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku, di hidupku. Puji Tuhan yang besar, yang memberikan kehidupan kepada kami sekalian. Mulai hari ini ya Tuhan, kami semakin menghargai hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tidak lagi dibutakan oleh dunia ini, oleh dosa, tetapi kami semakin menikmati dan mengisi kehidupan kami dengan kasih setia Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu ya Bapa yang akan kembali melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati kesehatan-Mu, Tuhan memberikan umur panjang kepadamu, Tuhan memberikan kesembuhan kepadamu, Tuhan memberkati yang sekolah, yang kuliah, Tuhan memberkati pekerjaan usahamu. Di dalam nama Yesus, keluar masukmu Tuhan memberkati. Hamba-hambamu yang melayani Tuhan memberkati. Tangan-tangan yang diulurkan memberikan persembahan ke dalam rumah Tuhan. Tuhan memberkati persembahan syukur mereka. Tuhan memberkati persembahan persepuluhan mereka. Tuhan memberkati persembahan misi mereka. Tuhan memberkati persembahan khusus mereka di dalam nama Yesus. Sehingga tangan-tangan itu penuh melimpah dengan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudaraku sekalian sekarang, pulanglah, terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera dari Bapa di surga. Cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Semua yang percaya katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara.